mereka akan bagus memprioritaskan satu pribadi dan kelompok. Kita nggak boleh juga nyinyir, nggak boleh zolim, ya, nggak boleh memojokkan dia. Aduh yay, aduh. Saya duk tengok video gua ni, Pak Azad duk sibuk, duk kertas undi dia, pink lah. Malaysia langsung heboh, TMJ nekat minta bantuan ke Indonesia demi penuhi janji bonus SEA Games 2025. Polemik bonus atlet SEA Games 2025 di Malaysia semakin memanas dan memasuki fase yang paling sensitif. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Setelah beberapa waktu janji bergulir tanpa kepastian, para atlet akhirnya angkat suara secara terbuka. Mereka tidak lagi berbicara soal harapan, melainkan soal hak. Janji yang pernah disampaikan di depan publik kini ditagih langsung dengan nada yang tak lagi bisa diabaikan. Menurut sejumlah laporan media regional, tekanan terhadap TMJ meningkat tajam. Atlet-atlet Malaysia yang telah berjuang membawa pulang medali merasa waktunya telah habis untuk menunggu. Mereka menuntut kejelasan kapan bonus yang dijanjikan akan benar-benar direalisasikan. Situasi ini menempatkan TMJ pada posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, tuntutan atlet terus membesar, di sisi lain, dana yang dijanjikan disebut-sebut tidak siap. Seperti yang dipersepsikan publik sejak awal, ketegangan pun memuncak dan krisis ini tak lagi bisa diselesaikan dengan pernyataan normatif. Di tengah kebuntuan itu muncul kabar mengejutkan. Beberapa media asing dan Asia Tenggara melaporkan bahwa TMJ dikabarkan membuka opsi yang selama ini dianggap mustahil meminta bantuan kepada Indonesia. Bentuknya bukan hibah, melainkan pinjaman dana dalam jumlah besar yang disebut-sebut akan digunakan khusus untuk memenuhi kewajiban bonus atlet SEA Games 2025. Kabar ini langsung menyedot perhatian kawasan. Indonesia yang sebelumnya dipuji karena ketegasan dan kepastian bonus atletnya kini berada di persimpangan keputusan. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi apakah Indonesia akan memberikan bantuan tersebut atau tidak. Pemerintah Indonesia disebut masih mengkaji berbagai aspek mulai dari diplomasi kawasan, presiden kebijakan hingga dampak politik dan opini publik. Dana yang diminta pun tidak kecil. Dengan jumlah atlet dan medali yang harus dibayar, nilai yang dibicarakan disebut mencapai angka fantastis. Angka yang jika benar menjadikan polemik ini sebagai salah satu krisis finansial olahraga terbesar dalam sejarah SEA Games. Di Malaysia sendiri, kabar permintaan bantuan ke Indonesia memicu reaksi beragam. Sebagian menilai langkah itu sebagai bentuk tanggung jawab demi menepati janji kepada atlet. Namun tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai tamparan harga diri nasional. Terutama karena Indonesia adalah negara yang selama ini ingin disaingi. Para atlet Malaysia di sisi lain lebih bersikap pragmatis. Bagi mereka sumber dana bukan lagi soal gengsi, melainkan soal kepastian. Mereka melihat bagaimana atlet Indonesia mendapatkan jaminan langsung dari negara dan berharap krisis ini bisa segera berakhir apapun jalannya. Namun skenario belum berhenti di situ. Jika bantuan dari Indonesia tidak kunjung didapat, media juga melaporkan adanya opsi terakhir yang tengah dipertimbangkan. TMJ dikabarkan siap melepas sebagian aset mewah yang dimilikinya. Penjualan aset disebut-sebut menjadi langkah darurat demi menutup kewajiban bonus dan meredam gejolak yang terus membesar. Langkah ini jika benar terjadi akan menjadi simbol betapa seriusnya krisis yang dihadapi. Dari janji penuh keyakinan menuju negosiasi lintas negara, hingga kemungkinan menjual aset pribadi. Semua menjadi rangkaian cerita yang sulit dibayangkan sebelumnya. Para pengamat olahraga Asia Tenggara menilai kasus ini sebagai pelajaran besar. Janji kepada atlet, apalagi yang diumumkan ke publik, bukan sekadar retorika motivasi, ia adalah komitmen yang menuntut kesiapan nyata. Indonesia dalam konteks ini sering dijadikan perbandingan karena bergerak dengan keputusan final sebelum euforia membesar.
Sementara itu, sorotan media internasional terus mengiringi perkembangan terbaru. Bagi dunia luar, polemik ini bukan lagi isu internal Malaysia, melainkan gambaran bagaimana kepemimpinan, perencanaan, dan keberanian mengambil keputusan diuji di panggung olahraga regional. SEA Games 2025 pun meninggalkan cerita yang jauh melampaui pertandingan, ia menjadi panggung kontras dua pendekatan. Satu negara melangkah dengan kepastian negara lain berjuang mengejar janji yang terlanjur diucapkan. Kini semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar. Apakah bantuan akan datang atau apakah pengorbanan lain harus dilakukan demi menepati janji kepada atlet? Jawabannya belum ada. Yang pasti bagi para atlet Malaysia, waktu terus berjalan dan janji yang ditagih tak bisa menunggu selamanya. Plot twist paling absurd di SEA Games 2025 itu bukan hasil pertandingan, tapi drama bonusnya. Dari yang awalnya koar-koar mau ngalahin Indonesia, sekarang malah minta bantuan ke Indonesia, atlet Indonesia dijamin negara sendiri. Atlet sana malah harus nunggu belas kasihan keadaan. Ini bukan rivalitas, ini ironi tingkat regional. Kalau dipikir-pikir ini contoh nyata bedanya janji sama kesiapan. Indonesia dari awal ngomong angka, mekanisme, dan komitmen. Malaysia dari awal ngomong mimpi, begitu ditagih baru kelihatan siapa yang serius dan siapa yang cuma jual wacana. Bukan mau nyinyir, tapi kau jadi lucu sendiri. Dulu bilang bonus lebih gede dari Indonesia, sekarang malah ngetok pintu Indonesia buat minta pinjaman. Atlet itu butuh kepastian, bukan cerita heroik yang ujungnya minta tolong tetangga. Kasihan atletnya, sumpah mereka kerja keras, latihan bertahun-tahun, hasilnya cuma dapat drama. Indonesia bisa jadi contoh sederhana. Jangan umumkan sesuatu kalau belum siap. Kalau udah terlanjur janji ya tanggung jawab penuh. Ini bukan soal nasionalisme berlebihan, tapi soal manajemen. Indonesia menang karena rapi, Malaysia kelihatan berantakan karena terlalu cepat janji. Ujung-ujungnya yang mau disaingi malah jadi harapan terakhir. Rivalitas itu sehat kalau adil. Tapi kalau satu negara udah eksekusi, yang satu baru mikir sumber dana, ya jelas kalah sebelum mulai. Atlet bukan alat pencitraan. Begitu kamera mati, tanggung jawab tetap jalan. SEA Games rasa sinetron atlet udah naik podium, tapi bonusnya masih cliffhanger.